Baik, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai aturan penulisan skripsi di bab 1. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa skripsi adalah suatu hasil karya tulis mahasiswa pada jenjang pendidikan strata 1 yang membahas dan meneliti suatu permasalahan dalam bidang ilmu tertentu sesuai kaidah-kaidah yang berlaku yang ditetapkan di suatu perguruan tinggi, atau karya tulis yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa dalam suatu bidang ilmu tertentu sebagai salah satu syarat akhir dari kelulusan untuk menyandang gelar sarjana. Nah, biasanya skripsi terdiri dari 5 bab, dari bab 1 sampai bab 5. Nah, lembaran skripsi juga bervariasi dari 60 sampai 80 lembar halaman. Ya, setiap bab juga banyak lembar halamannya berbeda-beda. Dari yang terkecil itu di bab 5, lalu di bab 1, dan yang dominan adalah bab 2, bab 3, dan bab 4. Nah, susunan bab 1 itu terdiri dari 1 latar belakang, 2 identifikasi masalah, 3 batasan masalah, 4 rumusan masalah, 5 tujuan penelitian, 6 manfaat penelitian, dan 7 sistematika penulisan. Selanjutnya kita akan urai yang 7 bagian ini. Baiklah, yang pertama saya akan menguraikan mengenai latar belakang. Nah, latar belakang itu tujuannya untuk menyampaikan gagasan, alur timbulnya masalah, dan hal yang mendasari sebuah temuan yang dijadikan masalah. Yang kedua, latar belakang itu terdiri dari 7 sampai 12 paragraf. Nah, setiap paragraf itu baiknya terdiri dari minimal 5 kalimat. Ada beberapa temuan saya bahwa di penulisan latar belakang itu satu paragrafnya hanya 1 titik. Berarti bila hanya 1 titik berarti kalimatnya cuma 1. Jadi itu sangat tidak baik dalam segi kaidah penulisan. Yang keempat, setiap paragraf itu perlu memuat topik, gagasan, temuan, gejala, konstruk, dan teori. Yang kelima, dalam penulisan latar belakang itu terdiri dari 2 jenis, yaitu deduktif ke induktif atau dari yang umum ke khusus, ataupun memakai induktif ke deduktif atau dari yang khusus ke umum. Silakan pilih saja di antara yang kedua ini kamu mau milih mana. Untuk penelitian sosial itu biasanya memakai deduktif ke induktif pada kebanyakan. Jadi kalau mau memakai juga induktif ke deduktif ya silakan saja. Kemudian penulisan temuan masalah jangan ditumpuk di 1 paragraf saja. Nah, harusnya temuan masalah itu dijabarkan di masing-masing paragraf. Jadi karena topik-topik atau pembahasan paragraf berbeda, maka permasalahannya itu disisipkan di situ dan dibandingkan teori. Nah, temuan masalah yang salah karena dimuat di akhir paragraf biasanya hanya menulis sesuatu yang dianggap masalah. Contoh ya. Nah, ini yang 3 ini. Ini ya. Nah, ini semuanya ditulis di 1 paragraf yang sama. Tentu kalau kita melihat karyawan yang bolos, karyawan tidak memakai peralatan, maka karyawan suka berbicara lama, memang itu semuanya masalah. Tetapi pembahasannya berbeda, teori yang mendukungnya juga berbeda. Nah, harusnya temuan masalah ini dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung, bukan digabung atau diplot menjadi 1. Yang kemudian, antar paragraf yang satu dengan paragraf yang lain tertata dan memiliki kohesi. Hubungan ya. Nah, tampilan yang ingin disampaikan dalam latar belakang itu terunut dari paragraf ke paragraf. Nah, itu ya. Jadi ingat ujung dari latar belakang itu adalah judul. Contoh ya, kita contohkan misalkan ada sebuah judul pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja pegawai yang dimediasi oleh kepemimpinan. Nah, paragraf 1 dia membahas mengenai hal-hal yang umum. Nah, adalah misalnya dunia pekerjaan atau dunia kepegawaian. Itu hal yang umumnya. Nah, paragraf yang kedua itu bisa membahas mengenai semangat kerja. Karena di sini variabel terikatnya adalah semangat kerja. Lalu paragraf yang ketiga itu bisa membahas lingkungan kerja. Paragraf keempat membahas lagi lingkungan kerja. Nah,
Jadi di paragraf yang ketiga membahas lingkungan kerja, tetapi di paragraf 4 juga tetap membahas lingkungan kerja, namun uraiannya pengembangan dari penjelasan di bab 3, kira-kira begitu. Nah, paragraf yang kelima membahas tentang kepemimpinan. Paragraf 6 lagi juga membahas tentang kepemimpinan. Paragraf yang ketujuh mengenai yang hal-hal apa saja yang termuat di dalam lokasi penelitian. Bisa tentang keadaan kantornya, bisa tentang permasalahan yang terjadi di sana, dan gambaran umumnya lah. Dan yang terakhir dari suatu paragraf itu adalah pernyataan mengenai judul. Nah, kalau kita lihat di sini paragrafnya ada 8. Nah, tadi saya katakan bahwa paragraf di latar belakang itu di kisaran 7-12. Jadi ini sudah mencakup ya 8 paragraf. Yang kedua, kita membahas mengenai identifikasi. Nah, identifikasi itu adalah intisari dari latar belakang. Jadi apa? Semua yang kamu tulis di identifikasi masalah itu berasal sumbernya dari latar belakang. Apakah memakai kutipan langsung atau tidak memakai kutipan langsung, silahkan saja. Yang kedua, hindari penulisan variabel sebagai redaksi item di identifikasi masalah. Dan ini yang paling penting. Jangan variabel penelitian dijadikan permasalahan. Tetapi variabel penelitian itu adalah topik yang harus diteliti. Nah, untuk menghindari yang ketiga ini bagaimana caranya? Ya, carilah istilah lain yang tidak menyinggung atau tidak menyebutkan, tidak menuliskan variabel penelitianmu, tetapi membahas hal-hal yang berkaitan dengan variabelmu. Nah, harusnya jangan menulis disiplin, tetapi tulis permasalahan yang berkaitan dengan disiplin. Contoh ya, misalnya karyawan lamban kerja jika tidak ada mandor. Nah, itu artinya kan tidak disiplin. Kalau dia nanya kenapa ini kamu jadikan masalah, loh iya loh Pak, masa kalau ada mandornya dia kerja, kalau tidak ada mandornya dia tidak kerja, dia malas. Harusnya kan ada mandor, tidak ada mandor, kalau orangnya disiplin dia akan kerja. Nah, kaitkan dengan teori. Nah, gitu ya. Nah, kemudian hindari penulisan variabel seperti ini lingkungan kerja. Maka bagaimana caranya? Ya kan ganti dengan hal yang lain. Misalnya ruangan pengap dan penyegar udara rusak. Nah, mungkin orangnya banyak, kesesakan di dalam sehingga orang tidak nyaman kerja, panas, gerah, dan seterusnya. Nah, kaitkan dengan teori. Bagaimana lingkungan kerja itu yang baik, aman, nyaman, segar, dan seterusnya. Nah, kalau terjadi kontradiksi atau pertentangan dengan teori maupun dengan yang kamu lihat, nah itu menjadi masalah. Nah, kemudian ada lagi, karyawan tidak melampaui target perusahaan. Jadi karena dia tidak melampaui target, berarti dia tidak berprestasi. Maka saya mau membahas mengenai prestasi. Jadi intinya di identifikasi masalah itu hindari penulisan variabel penelitian sebagai item-item permasalahan yang ditemukan di latar belakang. Ingat itu ya. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai batasan masalah. Nah, lakukan agar penjabaran permasalahan, isi topik yang diteliti tidak menyebar ke hal-hal lainnya atau menyinggung hal lainnya yang mungkin saja berkaitan dengan variabel penelitian, tetapi tidak menjadi bagian pokok-pokok pemikiran di latar belakang masalah. Contohnya, kita kan hanya membahas mengenai kepemimpinan, tidak membahas kepemimpinan karismatik. Walaupun ada kaitan antara kepemimpinan dengan kepemimpinan karismatik itu sangat erat, tetapi saya tidak mau menyebar kemana-mana. Saya hanya membahas mengenai kepemimpinan, titik, gitu loh. Nah, misalnya penggunaan anggaran desa, bukan membahas efisiensi penggunaan anggaran desa. Nah, jadi satu kata bisa saja maknanya berbeda. Bisa maknanya multitafsir dan seterusnya. Nah, kemudian, jadi terkadang dalam batasan masalah banyak mahasiswa menulis karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga, maka penelitian ini dibatasi hanya tentang, maka dia memuat judulnya. Nah, itu yang salah. Nah, harusnya mahasiswa melakukan pembatasan masalah agar pembahasan masalah penelitian lebih fokus, bukan bahas dana, waktu, dan tenaga. Karena ketiga hal ini adalah penyebab keterbatasan dalam melakukan penelitian. Jadi beda ya, pembatasan masalah dengan yang membatasi pelaksanaan penelitian. Nah, jadi jangan disamakan, jangan dana, waktu, dan tenaga itu dijadikan alasan membatasi masalah.
Dana waktu dan tenaga itu dilakukan pada saat melakukan penelitian, pengumpulan data. Tentu kalau misalnya begini ya, kalau sampelnya besar ribuan, maka membutuhkan waktu yang banyak. Kalau letak geografisnya itu rumit, aksesnya sulit, maka akan menyulitkan dalam pendanaan. Itu pembatasan dalam melakukan penelitian, bukan dijadikan alasan untuk membatasi masalah. Jadi ingat itu ya. Kemudian mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan adalah redaksi yang wajib selaras dengan judul, tujuan, dan hipotesis. Nah, rumusan masalah ini adalah kalimatannya yang bertujuan mengarahkan si peneliti dalam menentukan atau memahami arah penelitian, misalnya jenis data dan alat analisisnya. Yang ketiga, rumusan mendorong peneliti untuk melakukan pendugaan atau jawaban sementara. Bisa benar, bisa salah jawaban sementaranya. Nah, kemudian yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian agar memastikan jawaban sementaranya benar atau salah. Hasil penelitiannya adalah jawaban pasti dan jawaban akhir dari penelitian. Nah, kemudian kita bahas mengenai tujuan masalah ya. Tujuan penelitian ini adalah redaksi juga yang wajib selaras dengan judul, rumusan, dan hipotesis. Nah, kalimat tujuan ini merupakan kalimat jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Contohnya ya, rumusannya adakah pengaruh antara X1 terhadap Y? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya atau untuk mengetahui besaran pengaruh X1 terhadap Y. Nah, tujuan penelitian sebagai penegasan yang akan dilakukan ke depannya, yaitu agar rumusan dapat terjawab. Nah, lalu akhirnya kita membuat satu kesimpulan awal. Kesimpulan awal, yaitu hipotesis ya. Saya ulangi sekali lagi, kesimpulan awal atau jawaban sementara yang masih harus dicari kebenarannya. Nah, yang keenam adalah mengenai manfaat penelitian. Jadi untuk menguraikan kepada siapa-siapa saja skripsi yang ditulis ini memberikan manfaat. Ya, biasanya memberikan manfaat ke satu, penulis, peneliti. Nah, kamu meneliti ini manfaatnya buat kamu apa? Misalnya untuk menambah wawasan mengenai topik-topik yang diteliti, memperdalam pengetahuan mengenai kajian-kajian berdasarkan bidang ilmu. Misalnya berdasarkan sumber daya manusia, pemasaran keuangan, akuntansi, sejarah, psikologi, manajemen industri, dan seterusnya. Sehingga ilmu saya itu makin lebih banyak, lebih luas dengan meneliti ini. Nah, kemudian untuk apa penelitian ini memberikan manfaat, untuk siapa gitu loh? Untuk perguruan tinggi, kalangan akademis maupun mahasiswa. Jadi nanti untuk menambah khasana jenis-jenis penelitian yang ada di kampus kamu, atau bahan referensi untuk mahasiswa junior kamu di kampus, atau menjadi pengembangan penelitian untuk kajian-kajian berikutnya di tahun-tahun mendatang yang berkaitan dengan judul kamu. Dan yang ketiga, untuk lokasi penelitian atau tempat dilaksanakannya penelitian kamu itu, apa manfaatnya? Apakah dengan saya meneliti nanti saya akan memberikan saran, memberikan koreksi, memberikan tampilan layout, misalnya tokonya penampilannya tidak bagus, maka kita remake menjadi lebih bagus dengan teman-teman yang saya dapatkan. Harusnya tata letaknya begini, meja-mejanya begini. Nah, itu berarti kamu memberikan kontribusi. Walaupun hanya sebatas saran, tapi itu sangat bermanfaat buat mereka. Jadi itu harus kamu jelaskan nanti di manfaat penelitian. Yang terakhir mengenai sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini hanya sebagai pengingat bagi pembaca tentang struktur atau susunan penulisan dari proposal, penelitian, atau skripsi. Nah, biasanya ini selaras dengan daftar isi dan mengingatkan lagi di bab 1 bahwa yang saya kerjakan ini loh, dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, inilah item-itemnya. Jadi sebagai pengingat saja. Nah, menerangkan kepada pembaca secara umum atau garis besar dari hal-hal apa saja yang termuat dari bab ke bab di dalam proposal penelitian atau skripsi. Jadi sistematika penulisan, silakan bedakan. Kalau misalnya masih proposal penelitian, maka sistematika penulisannya hanya sampai 3 bab. Nah, kalau misalkan skripsi, maka sistematika penulisannya itu sampai 5 bab. Itu aja bedanya, hanya jumlah banyaknya bab saja, ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih kepada yang berkenan menonton video ini sampai habis, dan nantikan video saya berikutnya mengenai pembahasan tentang bab 2. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.